Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arif. Di video kali ini kita akan mencoba menservis GPS Garmin Oregon 650 ya. Barangnya seperti ini. Jadi problemnya itu seperti biasa, tombol on off-nya jebol. Nah, nanti berhubung mencari casing GPS ini kita belum nemu ya kalau di Indonesia, jadi solusinya mungkin nanti kita akan ganti tombol ini dengan tombol seperti ini ya. Jadi nanti tombol ini kita tempel di sini, kita lem dengan sedemikian rupa, lalu di jumper ke dalam. Seperti apa? Saksikan saja. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini jebol. Jadi Garmin itu kebanyakan seperti ini ya. Ini biasanya ya lama-lama pasti jebol juga gitu, karena kan karet lama-lama kaku. Dan juga kadang-kadang yang menyumbang mempercepat jebol itu karena kadang-kadang kalau di pinggir itu pijitnya pakai kuku gitu, seperti itu jebol. Nah, nanti kita ganti dengan tombol seperti ini ya, banyak. Kita tempel di sini nanti, terus lem. Nah, sekarang kita buka saja mungkin casingnya. Silahkan teman-teman yang mau mengikuti cara membongkarnya ya, dibuka aja 6 baut di sini ya. Kurang atas. Nah, oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti itu si on off yang mau kita modifikasi itu kita tempelkan dulu dengan lem yang bagus di sini, dan sebisa mungkin jangan ada celah ya, supaya tidak ada masuk air gitu. Ini kan awalnya kedap air nih harusnya. Nah, sekarang kita keluarkan dulu. Oh, ada baut lagi ya teman-teman di sini ya. Jangan sampai 2 nih di sini. Dan nanti ketika membuka harus pastikan dulu ya, konektor ini dicabut dulu nih konektornya, karena konektor ke sini ya nih. Oke, kita copot dulu. Oke, satu lagi. Hati-hati karena ini touchscreen ya. Untuk yang baru membuka harus sangat hati-hati. Nah, ini untuk ke LCD dan panel touchscreen kita copot dulu. Ini kita harus sangat hati-hati ya. Jangan terburu-buru, nanti rusak. Seperti ini ya teman-teman. Tuh. Nah, itu kan bolong, di dalam ini bolong, hanya ada karet. Nah, nanti si pijitan ini, si PTT, bukan PTT ya, ya tombol push on ya namanya ini ya, ketika ditekan on, ketika diangkat lagi off. Nah, nanti kita masukkan di sini nih
biasanya ini agak-agak kurang besar, jadi nanti kita kita paskan lubang ini menggunakan pisau atau apa, supaya nanti si tombol ini masuk. Nah, nanti jadinya akan masuk di sini gitu. Kurang lebih akan seperti ini nanti itu. Nah, nanti ini kan ada dua konektor. Nah, si dua konektor yang ini nanti kita jumper ke bagian, nah ini dia tombol on off-nya di sini nih. Kecil. Harus hati-hati mensoldernya ya. Nah, jadi si tombol ini nanti dua konektor ini dijumper ke sini pakai kabel kecil. Ininya ditempelkan di sini memakai lem. Di lubang ini nanti kita pakai kikir atau apalah, sehingga ini mengunci di sini. Lalu disolder, sambungkan ke sini. Nah, seperti itu ya cara kerjanya. Oke, sambil kita kerjakan nanti juga teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Oke, teman-teman. Nah, saya biasanya menggunakan tools ini ya, kikir kalau di tempat saya ini namanya, untuk mengikis bagian ini ya, yang bolong ini, supaya bolongnya bisa masuk tombol ini ya. Nah, kita kikir saja bagian sini. Hati-hati ya dalam mengikir, karena ini ada LCD di bagian atas, sudah gitu LCD-nya touchscreen lagi. Jadi harus hati-hati. Santai saja, jangan terburu-buru gitu ya. Dan kalau bisa harus pas, dibikin pas aja supaya nanti ketika melakukan pengeleman, kalau pas kan enak gitu. Beda dengan kalau goplak ya. Ini kita coba masukin ke sini. Oke, sedikit lagi ya teman-teman. Nah, bagian ininya hati-hati ya, harus hati-hati. Sedikit lagi. Nah, ini ya teman-teman, posisinya sudah pas. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, nanti yang bolong itu kita tambal menggunakan lem plastik ya. Jadi sekaligus nanti membuat tombol ini menjadi kokoh. Biasanya nanti itu saya kasih kabel dulu, solder ke situ, baru kita kasih lem supaya lebih leluasa. Kabel 2 biji, biasanya kabel-kabel rambut gitu ya, kabel yang kecil. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, maaf ya teman-teman, videonya saya skip karena saya mencari kabel. Nah, kabelnya hampir kecil, segede gini. Biasanya sih saya nyebutnya kabel jumper ya, kecil, hampir mungkin tidak terlihat kalau di, nah ini baru kelihatan tuh, kecil kabelnya. Jadi kabel ini
nanti kita sambung ke ke tombol yang ada di sini nih, sudah saya pasang. Baru nanti ujung satunya lagi disambung ke tombol yang ada di mesin, lalu rapihkan. Nah, seperti itu saja teman-teman ya. Oke. Oke, ini dia ya. Saya barusan menyiapkan dulu bahan-bahan ini, timah, lalu harus ada solder juga. Karena meskipun kecil, ini kabel ini itu ada semacam plastik ya. Jadi harus dilelehkan dulu plastiknya. Jadi ingat ya teman-teman, ini kabel jumper. Meskipun kecil, ini bukan kabel rambut ya. Kabel rambut itu biasanya, kalau saya mengistilahkannya, kalau kabel rambut itu ininya tidak ada pembungkus nih. Tapi ini ada pembungkus plastik. Jadi kalau kena begini itu nggak konslet. Nah, ini sudah dibersihkan ujungnya. Nah, ujung yang ini kita sambung ke sini ya, ke mesin, ke bagian on off. Teman-teman harus sangat hati-hati ketika menyolder bagian ini ya. Soalnya kecil sekali teman-teman. Tuh. Nanti takutnya kalau kurang teliti malah jadi rusak ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, ini kabelnya sudah dimasukkan untuk yang ini kita simulasikan saja ya, karena video ini mungkin tidak bisa sampai tidak semua step by step dirincikan, tapi intinya saya yakin teman-teman pasti paham lah. Kita tes saja ya, simulasikan. Jadi teman-teman tahu maksud saya itu seperti apa. Nah, nanti ini kita posisikan saja sedemikian rupa, tapi kalau nanti kan sudah dilem ya, ini kita simulasikan saja. Saya yakin teman-teman pas lihat di awal juga, intinya kan tombol ini hanya untuk mengkonsletkan sementara sampai layarnya nyala gitu. Makanya memakai tombol push on ya teman-teman. Saya yakin teman-teman punya cara yang menurut teman-teman bagus, menurut masing-masing ya. Tapi pada intinya kalau modifikasi ya begini. Tombolnya sih mungkin di pasaran banyak macamnya ya. Ya teman-teman boleh boleh cari lah yang menurut teman-teman kira-kira pas gitu ya. Kalau saya hanya punyanya ini, jadi ya pakai ini dulu sementara. Biasanya sih pakai ini kalau saya. Nah, nanti
akan seperti inilah kira-kira ya. Nih, ketika sudah masuknya, nah ini kita rapihkan saja nih. Nah, ingat kabel ini bukan kabel apa namanya, tanpa ini ya, dia ada pembungkusnya plastik kabel ini tuh. Jadi jangan pakai kabel rambut. Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Nah jadinya seperti ini ya tuh. Nanti tinggal merapihkan saja. Kita tes ya. Kita tes. Masukin baterai. Tuh. Kita pijit. Cetek. Nyala. Butingnya lumayan lama. Nah seperti ini ya tuh, dia fungsi tuh. Kita matikan. Mati. Oke mantap teman-teman, tinggal merapikan saja ini. Saya memang kalau sampai akhir durasi videonya mungkin terlalu lama, tapi intinya teman-teman pasti tahu lah, tinggal merapihkan. Dan teman-teman mungkin bisa lebih rapih dari saya. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan di subscribe jika teman-teman ingin mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video di YouTube ini. Terima kasih, sampai jumpa.